Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasib dengan NIM 2218017. Di sini saya akan membagikan cara untuk membuat database di PHP Maladmin. Di sini eh, adalah gambaran untuk membuat database. Di sini ada beberapa tabel yaitu tabel user, tabel admin, tabel pemilik toko, tabel customer, tabel toko, tabel menu, tabel pemesanan, tabel pembayaran, dan tabel penilaian. Lalu pada tabel user di sini memiliki relasi ke tabel admin, tabel pemilik toko, dan tabel customer. Di sini yang dipakai adalah one to one pada tabel admin, tabel pemilik toko, dan tabel customer untuk mengakses tabel user. Nah, tabel user di sini berfungsi untuk sebagai halaman login, yang dimana tabel user di sini eh, user bisa login sebagai admin, sebagai pemilik toko, dan sebagai customer. Lalu di sini pada ketiga tabel di sini menggunakan relasi one to one. Dan lalu kita masuk ke pemilik toko. Jika user masuk ke pemilik toko atau sebagai pemilik toko, maka si pemilik toko ini bisa mengakses tabel toko dengan cara eh, ID pemilik ini menjadi primary key-nya, dan pada tabel toko di sini ID pemilik ini menjadi foreign key-nya. Lalu di sini saya menggunakan one to many karena si pemilik toko ini agar bisa mengakses semua data dari si tabel toko di sini seperti ID toko, jenis toko, alamat, dan si ID pemilik tadi pada pemilik toko. Lalu kita masuk ke tabel customer. Nah, pada tabel customer di sini saya menggunakan relasi one to many, di mana si customer ini bisa mengambil data dari pesanan dan menu. Kenapa one to many? Karena si customer di sini bisa melakukan eh, pesanan sebanyak satu kali dengan banyak menu. Jadi customer tidak perlu repot-repot untuk memesan berapa kali agar lebih mudah untuk diakses untuk lebih mudah memesan makanan. Lalu pada tabel menu tabel toko di sini menggunakan many to many karena eh, toko di sini pasti memiliki banyak menu seperti menu makanan dan minuman. Lalu pada tabel menu ke tabel pemesanan, di sini menggunakan one to many karena si customer tadi melakukan sekali pemesanan tapi bisa memesan banyak menu. Jadi si customer lebih mudah untuk memesan makanan. Lalu pada tabel pemesanan ke tabel pembayaran di sini, eh, primary key pada tabel pemesanan di sini adalah ID pesanan, dan tabel pembayaran di sini yang menjadi foreign key adalah ID pesanannya, dan menggunakan relasi one to many karena eh, si customer tadi itu setelah melakukan banyak pesanan itu jadi hanya melakukan pembayarannya satu kali saja, tidak perlu berkali-kali. Lalu setelah semua tabel ini sudah terhubung satu sama lain, kita masuk ke tabel penilaian. Nah, pada tabel penilaian di sini adalah eh, yang menjadi primary key-nya adalah di penilaian, dan menjadi foreign key-nya di menu yang diambil dari tabel menu di sini. Nah, setelah si customer tadi sudah memesan, maka customer itu bisa melakukan penilaian dan menggunakan relasi one to many, yang dimana setelah user tadi atau customer tadi memesan makanan bisa memberikan penilaian yang banyak. Mungkin itu saja pada desainnya. Nah, sekarang kita masuk ke tutorial untuk membuat database-nya. Di sini saya menggunakan Aragon untuk masuk ke PHP MyAdmin. Setelah di start all, di sini kita klik kanan, lalu kita pilih MySQL, lalu kita pilih PHP MyAdmin. Sini kita tunggu. Nah, setelah itu kita klik new di sini untuk membuat database baru. Nah, kita akan membuat database restoran dan coffee shop. Nah, seperti ini, coffee shop penjualan.
penjualan. Oke, lalu kita klik create. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel-tabelnya, di mana kita akan membuat tabel user terlebih dahulu dengan jumlah kolom 7. User, kolomnya 7, tambahkan 7. Nah, di sini ada ID user, lalu ada nama, lalu ada email, lalu ada password, lalu ada ID admin, ID pemilik, dan ID customer. Nah, setelah itu pada ID user di sini bertipe datakan integer dengan panjang 10 dan indeksnya di sini kita isi dengan primary key. Kenapa primary key? Karena agar si ID user ini usernya berbeda-beda, ID-nya tidak ada yang sama. Dan jangan lupa kita auto increment agar si ID-nya sudah terset. Dan pada kolom nama di sini kita berikan tipe data varchar dengan panjang 50. Lalu kita kasih namanya ini indeksnya unik karena agar nama dari si user ini berbeda-beda. Lalu untuk email dan password, email kita bertipe datakan varchar dengan panjang 30. Lalu untuk password juga kita bertipekan varchar dengan panjang 30 dan untuk indeksnya itu kita beri unik agar eh, si passwordnya itu berbeda-beda. Nah, untuk ID admin di sini bertipekan integer dengan panjang 10, begitupun dengan ID pemilik dan ID customer. Di mana indeksnya di sini kita buat indeks agar menjadi foreign key. Lalu di sini juga ID pemilik dan ID si customer. Nah, setelah itu ini semua sudah terisi, lalu kita klik save. Nah, ini adalah isi dari si tabel user. Lalu kita ingin membuat tabel baru dengan cara klik new, lalu kita beri nama tb admin di sini, admin yang berjumlahkan 5 kolom. Kita add kolom 1, di sini kebetulan 4. Jadi kita tinggal go. Di sini ada ID admin, bertipekan integer, lalu ada nama admin, lalu ada alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Di sini pada ID admin di sini bertipekan integer dengan panjang 10. Lalu indeksnya kita jangan lupa primary key, klik go dan auto increment agar si ID admin ini berbeda-beda. Untuk nama admin di sini kita menggunakan tipe data varchar dengan panjang 50, alamat juga varchar dengan panjang 50. Lalu jenis kelamin kita berikan tipe data varchar juga dengan panjang 10. Lalu dan nomor telepon juga varchar kita berikan panjang 20. Nah, setelah semua ini sudah, kita klik save. Dan ini berikut adalah isi dari tabel admin. Lalu kita akan membuat tabel pemilik toko. Kita tb milik toko dengan 5 kolom. Kita add 1 kolom, kita klik go. Lalu kita berikan ini ID pemilik ini, lalu nama pemilik tokonya, nama pemilik toko, lalu alamat, lalu jenis kelamin, dan yang terakhir nomor telepon. Nah, pada ID pemilik di sini kita berikan tipe data integer dengan panjang 10 dan indeksnya ini kita klik primary key agar si ID pemilik ini berbeda-beda dan jangan lupa kita auto increment agar si ID ini sudah terset semua.
Lalu setelah itu alamat kita berikan varchar dengan panjang 50. Jenis kelamin juga varchar dengan panjang 10. Lalu nomor telepon juga varchar dengan panjang 20. Dan nama pemilik toko ini varchar dengan panjang 50. Oke. Setelah itu kita klik save. Nah, berikut ini adalah struktur atau isi yang ada di tabel pemilik toko. Kita klik new lagi untuk membuat tabel customer. Tabel customer. Ini dengan 4 kolom. Ini kita masukin ID customer, bertipekan integer dengan panjang 10. Lalu ini kita nama customer. Kita beri nama customer dengan bertipekan varchar dengan panjang 50. Lalu jenis kelamin dengan tipe data varchar dengan panjang 10. Lalu nomor telepon kita berikan tipe data varchar juga dengan panjang 20. Nah, setelah itu pada ID customer di sini kita berikan indeks primary key. Nah, oke, kita go. Dan jangan lupa kita auto increment juga. Nah, setelah itu, setelah semua sudah, ID customer sudah terset, tinggal kita save. Tunggu. Nah, berikut ini adalah komponen atau isi yang ada di tabel si customer. Oke, kita akan membuat tabel toko dengan berisikan 4 komponen atau 4 kolom. Kita beri TB toko. Lalu di sini ada ID toko. Lalu jenis toko. Lalu alamat dan ID pemilik. ID pemilik tadi ini kita jadikan indeks nantinya agar bisa terhubung pada tabel pemilik toko. Nah, pada ID toko di sini kita berikan tipe data integer dengan panjang 10. Lalu kita beri primary key dan auto increment agar si ID toko ini berbeda-beda. Dan jenis toko ini kita berikan tipe data varchar dengan panjang 20. Lalu alamatnya juga kita berikan varchar dengan panjang 50. Lalu ID pemilik di sini kita tetap menggunakan integer dengan panjang 10. Dan jangan lupa untuk indeksnya ini kita berikan indeks juga agar menjadi foreign key. Oke, setelah itu, setelah semua selesai, kita save. Nah, maka ini adalah isi dari tabel toko. Setelah itu, kita akan membuat tabel menu. Kita klik new di sini. Kita beri tab menu dengan 4 kolom, yaitu ada ID menu, lalu ID toko, nama menu, dan jenis menu. Nah, di sini ID menu di sini kita berikan tipe data integer dengan panjang 10. Lalu untuk indeksnya kita berikan primary key dan jangan lupa untuk auto increment. Kita checklist. Nah, pada ID toko di sini juga tetap dengan tipe data integer dengan panjang 10. Dan jangan lupa indeksnya kita berikan indeks agar menjadi foreign key. Kita klik. Nah, untuk nama menu di sini kita berikan tipe data varchar
dengan panjang 50. Lalu untuk jenis menu juga kita berikan varchar dengan panjang 20. Setelah semua selesai, kita klik save. Seperti ini, tabel menu sudah jadi. Nah, kita klik new lagi, kita akan membuat tabel pemesanan. TB pemesanan dengan 5 kolom. Kita add kolom dulu, kita go. Lalu di sini ada ID pesanan seperti ini, lalu ada ID menu, lalu ada jumlah pesanan. Setelah itu ada harga dan ID customer. Di sini ID customer di sini berfungsi agar si customer bisa mengakses si tabel pemesanan di sini. Nah, untuk ID pesanan kita berikan tipe datanya integer dengan panjang 10. Lalu indeksnya kita berikan primary key. Kita klik go dan kita berikan auto increment. Setelah itu untuk ID menu kita berikan tipe data integer juga agar bisa diakses oleh tabel menu. Lalu kita berikan 10 juga panjangnya. Kita beri indeksnya agar menjadi foreign key. Setelah itu jumlah pesanan kita beri varchar saja dengan panjang 20. Lalu harga juga varchar dengan panjang 50. Lalu ID customer di sini kita beri tipe data integer dengan panjang 10 dan jangan lupa indeksnya kita berikan indeks. Kita klik go. Oke. Ikut sudah. Lalu kita klik save. Dan TB pesanan di sini sudah jadi. Nah, lalu kita masuk ke TB pembayaran atau tabel pembayaran. Kita beri TB pembayaran dengan 3 kolom yaitu ID pembayaran, metode pembayaran, dan ID pesanan. ID pesanan di sini, jadi si tabel pembayaran ini bisa mengambil data dari tabel pemesanan. Nah, ID pembayaran di sini kita berikan tipe data integer dengan panjang 10. Lalu dengan indeks ini kita berikan primary key agar si ID pesanan ini berbeda-beda. Dan kita jangan lupa auto increment agar si ID pembayaran ini sudah terset. Lalu kita ke metode pembayaran, kita berikan tipe data varchar dan kita berikan panjang 10. Nah, ID pesanan kita berikan integer saja, kita berikan panjangnya 10 dan jangan lupa indeksnya kita rubah menjadi indeks agar menjadi foreign key dan agar bisa diakses oleh tabel pemesanan. Setelah itu kita klik save. Nah, berikut adalah komponen yang sudah kita buat dalam tabel pembayaran. Lalu kita klik new lagi untuk membuat tabel penilaian. TB penilaian. Oke, dengan namanya itu primary key-nya adalah ID penilaian. Oke. Lalu ID menu. ID menu di sini diambil dari tabel menu agar jadi si customer bisa mengakses setelah memesan menu dan melakukan pembayaran dan akan masuk ke tabel penilaian. Lalu kita berikan rating dan komentar. Nah, ID penilaian di sini adalah bertipekan integer dengan panjang 10 dan indeksnya adalah primary key. Dan agar beda-beda. Dan kita jangan lupa auto increment. Lalu kita masuk ke ID menu. ID menu di sini kita tetap integer dan kita berikan panjang 10 dan jangan lupa kita berikan indeks di sini agar bisa diakses oleh tabel lain. Dan rating di sini kita berikan tipe data varchar dengan panjang 10 aja.
Lalu dan komentar kita berikan varchar dengan panjang 100. Oke, seperti ini komponennya, kita klik save. Nah, berikut adalah komponen dan isi dari si tabel penilaian. Lalu kita klik ke nama database-nya tadi. Nah, di sini ada tabel-tabel atau tampilan tabel yang telah kita buat tadi. Ada tabel admin, tabel customer, tabel menu, tabel pembayaran, tabel pemesanan, tabel pemilik toko, tabel penilaian, dan tabel toko. Dan yang terakhir tabel user. Seperti ini, seperti desain yang telah saya tunjukkan tadi. Nah, lalu kita akan masuk ke cara untuk merelasikan dari semua tabel ini atau menghubungkan semua tabel ini dengan cara kita klik designer di sini. Nah, di sini maka akan muncul tabel-tabel yang sudah kita buat tadi seperti tabel pemesanan dan tabel user dan yang lain-lain. Kita susun dulu. Di sini saya akan menghubungkan tabel admin di sini ke tabel user. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi pada tabel user ini kita relasikan ke tabel admin. Nah, lalu kita lanjut ke tabel pemilik toko, kita create relationship, kita pilih primary key-nya, kita pilih fortune key-nya, dan kita on delete dan on update. Nah, jika data dari si pemilik toko ini dihapus, maka data yang di user ini juga akan terhapus jika kita memilih cascade. Kita berikan cascade saja di sini, kita oke. Kita tabel user di sini, lalu admin, kita refresh. Nah, jadinya seperti ini. Sebentar saya rapikan dulu. Seperti ini. Di sini ada tabel pemilik toko yang tadi yang kita relasikan, dan nih di sini ada tabel admin. Di sini ada tabel customer, dan tabel menu toko. Nah, seperti ini jadinya jika sudah terrelasi. Lalu di sini ada tabel customer. Nah, kita akan merelasikannya ke tabel user dengan cara kita pilih primary key pada di customer dan fortune key-nya pada tabel user, dan kita pilih on delete dan on update-nya kita pilih cascade aja seperti ini, kita pilih OK, lalu kita refresh agar relasinya muncul. Kita rapikan lagi seperti ini. Tabel pemilik toko, nah, penilaian, menu, ini tabel customer yang sudah direlasi tadi, dan ini tabel pemilik toko seperti ini. Nah, di sini adalah bentuk gambaran ketika tiga tabel ini sudah terrelasi. Nah, lalu kita akan merelasikan tabel pemilik toko ke tabel toko dengan cara kita pilih create relationship, kita pilih primary key-nya, lalu kita pilih fortune key-nya dengan cara relationship, maaf, kita pilih di ID pemilik ini, primary key pada tabel pemilik toko, dan kita masuk ke foreign key yang ada di tabel toko, dan ini kita pilih cascade, lalu kita klik OK, lalu kita refresh agar si tabel relasinya muncul. Ini ada tabel customer, tabel pemilik toko seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, lalu kita akan masuk ke tabel pemesanan. Nah, kita lakukan hal yang sama, yaitu kita tabel pemesanan ini kita hubungkan ke tabel customer.
seperti ini. Pesanan. Nah, ini kita pilih primary key-nya pada tabel customer, kita pilih forwarding key pada tabel pemesanan, lalu kita on delete kita cascade, on update-nya kita cascade, lalu kita klik OK, kita refresh. Jadi seperti ini. Kita rapikan lagi. Kita rapikan lagi. Seperti ini. TB toko di sini, TB customer dan tabel pemilik tokonya berikan di sini. Nah, kita rapikan dulu agar lebih mudah. Nah, seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan menghubungkan dari tabel pemesanan ke tabel menu dengan cara kita create relationship, kita pilih pada tabel menu, kita pilih primary key-nya di menu dan kita ambil tabel pemesanannya, foreign key-nya dengan nama di menu juga. Lalu kita on delete-nya juga cascade, on update-nya juga cascade. Kita klik OK. Lalu kita refresh. Seperti ini. Oke. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya jika sudah, kita masuk ke TB pembayaran dari TB pemesanan. Kita create relationship. Dari tabel pemesanan ini ada ID pesanan. Kita klik, lalu kita pilih foreign key yang ada di tabel pembayaran. Dan kita foreign key-nya cascade. Oke. Lalu kita refresh. Nah, jadi seperti ini. Sudah kita relasikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tabel penilaian. Nah, pada tabel penilaian di sini, ini kan belum ada relasi. Kita masuk ke tabel menu dengan menghubungkan ID menu primary key-nya pada tabel menu dan kita masukin ke tabel penilaian yang menjadi foreign key di sini. Klik, kita pilih cascade dan on update-nya cascade, kita klik OK. Lalu kita refresh. Bentar, saya rapikan dulu. Nih, kita penjualan adminnya kita taruh atas saja. Ini toko kita taruh di tengah. Lalu tabel customer kita taruh di bawah. Seperti ini. Lalu tabel tokonya kita taruh sini. Seperti desain tadi. Lalu tabel pemesanan di sini. Tabel toko di sini. Tabel pembayarannya di sini. Nah. Oke. Oke, seperti ini jika semua tabel sudah terrelasi. Kita mungkin di sini ya. Oke. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.